Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirinza Nafilia Putri, NIM 19010008 dari S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama ada sistem pernafasan atau respirasi, yang kedua alat bantu oksigenasi, dan yang ketiga itu ada sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem pernafasan. Nah, pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan O2 atau oksigen dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida. Nah, untuk respirasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada respirasi luar dan respirasi dalam. Nah, untuk yang respirasi luar itu adalah pertukaran antara oksigen dan CO2 atau antara darah dan udara. Nah, untuk sistem respirasi dalam, nah itu adalah pertukaran oksigen dan CO2 antara atau dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Nah, adapun organ-organ yang termasuk atau terlibat dalam proses respirasi yaitu ada satu nasal atau rongga hidung. Nah, yang kemudian ada faring, laring, trakea, terus bronkus dan pulmo. Nah, di dalam paru-paru ini itu ada alveoli dan pleura. Nah, yang kemudian itu ada sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada ventilasi, ada difusi gas, dan juga transportasi gas. Nah, untuk ventilasi sendiri itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, untuk inspirasi yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, pada saat inspirasi ini tekanan pada intrapulmonal itu lebih rendah daripada atmosfer, sehingga udara akan terhisap ke dalam paru-paru. Nah, sedangkan untuk yang ekspirasi yaitu pengeluaran udara dari paru-paru. Nah, pada saat ekspirasi ini, tekanan pada intrapulmonal itu menjadi lebih rendah dari atmosfer, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru itu tertiup ke luar paru-paru. Nah, yang kemudian itu ada difusi gas. Nah, difusi gas ini adalah proses pertukaran gas antara darah pada kapiler paru dengan alveoli yang terjadi di alveoli. Nah, difusi itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang awalnya itu tinggi menjadi lebih rendah. Nah, untuk yang selanjutnya ada transportasi gas. Nah, transportasi gas itu adalah pendistribusian oksigen ke dalam organ-organ tubuh yang membutuhkan melalui darah dan pengangkutan karbon dioksida atau CO2 sebagai sisa metabolisme tubuh ke paru. Nah, untuk pernafasan sendiri, kalau untuk pernafasan normal itu 12 sampai 20 kali per menit. Nah, untuk seseorang yang oksigenasinya lebih cepat dari normal itu disebut tachypnea. Nah, untuk seseorang yang oksigenasinya itu lebih lambat dari normal itu disebut bradypnea. Nah, sedangkan untuk seseorang yang ketika bernafas itu merasakan nyeri itu namanya apnea. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang alat bantu oksigenasi. Nah, ada beberapa alat bantu pada oksigenasi, yaitu yang pertama ada binasal kanul, ada rebreathing, non rebreathing, dan venturi mask. Nah, untuk binasal kanul itu biasanya diberikan 1 sampai 4 liter per menit. Nah, kemudian ada rebreathing. Nah, rebreathing ini diberikan sebanyak 6 sampai 10 liter per menit. Nah, untuk yang non rebreathing itu diberikan sebanyak 12 sampai 15 liter per menit. Nah, adapun perbedaan dari rebreathing dan non rebreathing. Nah, yang rebreathing itu tidak berkatup sehingga karbon dioksida atau CO2 itu terhirup kembali. Nah, untuk yang non rebreathing itu berkatup. Nah, sehingga karbon dioksida atau CO2 itu tidak terhirup kembali. Nah, kemudian yang terakhir ada venturi mask. Nah, venturi mask itu diberikan 4 sampai 14 liter per menit. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada tubuh kita. Nah, makanan itu diproses dalam tubuh itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada ingesti atau masuknya makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, kemudian ada digesti yaitu pencernaan. Nah, yang ketiga ada
absorpsi, yaitu penyerapan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada defekasi atau pengeluaran. Nah, untuk sistemnya yaitu yang pertama, makanan itu masuk ke dalam mulut. Nah, setelah masuk ke dalam mulut itu dibantu oleh gigi, lidah, dan saliva untuk menghancurkan makanan. Dan kemudian setelah makanan hancur, itu didorong ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu meremas makanan. Nah, setelah di kerongkongan, makanan itu akan langsung didorong ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu akan terjadi proses pencernaan, yaitu ada proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, untuk yang pencernaan mekanis, yaitu otot dinding atau dinding lambung itu meremas makanan dan mengaduk makanan. Nah, terus ada pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi itu dilakukan oleh getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung 3 enzim, yaitu ada enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Nah, untuk enzim pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, sedangkan untuk enzim renin itu berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Nah, sedangkan asam klorida itu berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Nah, kemudian setelah terjadi pencernaan di lambung itu akan didorong ke dalam usus halus. Nah, usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ada duodenum, jejunum, dan usus penyerapan. Nah, di duodenum makanan itu akan dicerna dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, untuk yang di jejunum itu mencerna makanan lebih lanjut yang sudah dicerna oleh duodenum. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada usus penyerapan. Nah, pada usus ini itu terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah itu makanan akan didorong kembali ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini akan terjadi penyerapan cairan, vitamin, dan juga mineral dari sisa-sisa penyerapan yang dilakukan oleh usus halus yang tadi. Nah, kemudian di usus besar juga itu terdapat bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini berfungsi untuk membantu pembusukan makanan yang telah dicerna itu menjadi feses. Nah, setelah menjadi feses, maka akan didorong ke rektum. Nah, setelah rektum itu terisi penuh, maka seseorang akan menjadi mules atau ingin membuang air besar. Nah, setelah itu feses akan dikeluarkan melalui lubang anus. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.